Baik, bisa kita lanjut karena Bapaknya sudah bergabung kembali. Selanjutnya adalah mari kita sambut pemateri kita, Bapak Dr. Muhammad Ican Haris SPT MP. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Pertama-tama mungkin kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul untuk sama-sama merefresh wawasan kita tentang daging. Jadi dalam kesempatan ini saya mengantarkan wawasan yang kita ketahui bersama. Oleh karena itu, yang pertama-tama yang ingin saya sampaikan adalah yang terhormat Bapak aparat Kelurahan Sepinggan, Kota Balikpapan. Tadi ada Ibu Anggreni Siti Rahma kalau nggak salah di bidang kasih pemerintahan. Kemudian ada Bapak Khairul Ahmad ya, mungkin dikasih di Kelurahan Sepinggan juga. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Kelurahan Sepinggan yang hadir pada hari ini. Kemudian yang terhormat Ketua KKN, kelompok KKN 47 Balikpapan 22. Kemudian Ketua Panitia tentunya, Ketua Panitia Penyelenggara kegiatan ini. Kemudian yang sama berbahagia para undangan atau yang masuk ke dalam room pada webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga pada hari ini kita diberi berkah dari Allah Subhanahu wa taala bisa mengikuti kegiatan ini. Mohon maaf tadi jaringan ini jadi sempat terkeluar ya, istilahnya terkeluar. Jadi baru sempat masuk lagi. Baik, pada hari ini Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anakku semua, pada hari ini materi kita pada hari ini sebenarnya adalah materi simple. Kita mencoba bahwa bagaimana penanganan daging segar dan daging beku. Nah, komposisi dari slide yang akan kami sampaikan ini sebenarnya 90% tentang penanganan daging segar. Nah, kenapa penanganan daging segar? Karena memang masih banyak yang berkembang di masyarakat, utamanya jika daging sudah di rumah, itu kadang-kadang melakukan penanganan itu dengan cara-cara yang lazimnya yang dilakukan banyak ibu-ibu atau koki atau apa dan sebagainya. Saya rasa tidak ada hal absolut yang absolut benar penanganannya, cuma kita butuh untuk bagaimana melihat bagaimana penanganan yang biasanya menguntungkan ya buat kesehatan kita, buat ini dan sebagainya. Satu yang terlupa tadi, dosen pembimbing lapangan kelihatannya tidak hadir pada hari ini, tetapi tolong disampaikan salam hormat kepada beliau. Baik, ini kita perkenalan dulu slide selanjutnya. Ya, ini tadi sudah ya. Tadi sudah. Kebetulan bidang keahlian saya adalah teknologi pasca panen. Teknologi pasca panen dan pakan ruminansia. Jadi ini ada dua yang saya
interesting saya di sini. Next. Baik, tentunya kita selama ini mengenal istilah daging saja, daging ya. Sebenarnya daging ini berasal dari bahasa Inggris yang induk bahasa Inggris ya. Dia, the word meat comes from the Old English word mete. Ya, mete. Jadi kalau kita di sini kacang mete. Tapi di sana sebenarnya dia asal kata meat itu dari mete. Ini mete ini sebenarnya terasosiasikan dengan pangan atau makanan. Tetapi akhirnya mete ini mengalami asimilasi, development, perkembangan, akhirnya dia menjadi meat. Meat berarti sudah terkhusus ke daging. Ya. Baik. Next. Nah, asal dari daging itu sebenarnya dia utamanya dari 50% komponen karkas itu daging 50% dan 50% itu non karkas. Nah, ini ada karkas ya. Nah, karkas kita lihat dari gambar ini. Ini mungkin di jurusan peternakan mungkin ini karkas sudah sangat familiar ya. Karkas ini tidak ada kepala, tidak ada kaki, organ dalam tidak ada, baik jeroan hijau maupun jeroan merah. Jeroan hijau itu pencernaan, jeroan merah itu adalah organ-organ ya. Organ-organ, kemudian tanpa kulit ya, ini tanpa kulit. Kemudian darah sudah 80% sudah keluar dari tubuh. Inilah karkas. Kemudian yang non karkas juga ada ya. Non karkas ini juga 50%. Jadi non karkas yang dapat dikonsumsi itu atau edible eat itu edible portion ini yang masih bisa dikonsumsi tetapi dia adalah bukan bagian dari karkas. Nah, kemudian ada komponen yang non-edible portion atau yang non-edible eat. Jadi yang tidak dapat dikonsumsi. Tulang mungkin tidak bisa, kecuali tulang masih melekat daging, kita bikin sop tulang atau apa, tapi tulang secara harfiah yang tidak ada daging melekat atau dan sebagainya, itu tidak bisa kita kunyah ya. Nah, sehingga dia masuk di dalam non-edible eat. Tidak bisa di ini. Itu semua non-karkas itu 50% bagiannya, dan itu juga terbagi lagi. Yang masih dapat dikonsumsi dari non-karkas itu ada 35%, sedangkan yang tidak dapat dikonsumsi 15%. Next. Nah, ini sama aja tadi ya. Ini sama. Silahkan dilanjut. Nah, ini sekedar wawasan ya, bahwa kalau di pasar becek, pasar tradisional, mungkin kita tidak dapat informasi tentang bagian-bagian daging ini ya, sesuai dengan lokasi di karkas. Kita tidak akan dapat. Nah, tetapi kalau kita ke food court di suatu departemen store atau swalayan, taruhlah kalau di Samarinda mungkin di Mall Lembus ya, atau di SCP atau Big Mall, di bagian food court-nya khusus untuk ini bagian los daging, etalase daging, itu mungkin masih bisa kita dapat beberapa istilah khas dalam, istilah daging kelapa, sandung lamur dan sebagainya ya. Ini wawasan aja untuk ini. Silahkan di next. Nah, ini pengantar ya. Mengapa daging harus ditangani cepat? Karena daging itu adalah termasuk perishable food.
perishable food. Kenapa dia menjadi perishable food? Artinya makanan yang sangat beresiko terjadi perubahan-perubahan yang cepat. Dan perubahannya adalah perubahan yang alamiah sebenarnya, atau sunnatullah, karena mikroba itu apakah bakteri, fungi, atau bahkan virus itu sebenarnya sudah ada secara endogenous pada bagian tubuh ternak itu. Dan karena itu jika dia telah terputus aktivitas fisiologisnya melalui penyembelihan dan didapatkan karkas, sehingga di karkas di breakdown lagi menjadi daging. Nah, daging sendiri sifat-sifatnya, karakteristiknya itu kadar air yang tinggi. Ini sampai 75%. Jadi jangan, kita mungkin sudah familiar ya dengan memegang daging itu, kesan basahnya itu sangat terasa ya, karena memang dia mengandung kadar air yang tinggi. Nah, kemudian beberapa nutrisi juga mengandung nitrogen, karbohidrat, kemudian mineral. Nah, semua unsur nutrisi ini semua ada mikroba pencernanya, ya, mikroba pencernanya. Jadi mikroba pencernanya, misalnya karbohidrat akan dicerna oleh amilase atau enzim yang akan melakukan feedback terhadap mikroba itu ada enzim amilase. Nah, kemudian nitrogen juga dan mineral. Nah, sehingga perubahan biokimiawi, psikokimia itu sangat cepat pada daging, sehingga daging harus ditangani. Daging harus segera ditangani. Next. Nah, ini kalau kata yang biasa dipakai untuk menggambarkan bagian dari jaringan hewan yang dapat dimakan dan produk yang dibuat dari jaringan tersebut. Nah, jadi kalau daging itu diistilahkan sebenarnya seperti tadi 50% itu adalah karkas, ya. Nah, karkas itu di dalamnya ada daging sendiri, kemudian ada tulang, ada lemak. Nah, kemudian di bagian non karkas ada yang edible eat, yang bisa dimakan. Yang dimakan itu ya seperti organ ya. Bahkan jeroan pun, jeroan hijau itu misalnya lambungnya ada 4 bagian, itu biasa dibuat soto, ada soto babat dan sebagainya. Nah, kalau daging secara umum itu adalah semua komponen yang bisa dimakan. Semua jaringan hewan yang bisa dimakan. Nah, itu termasuk daging. Nah, cuma kalau di Indonesia semua dimanfaatkan ya, bisa. Kalau di luar negeri mereka membaginya. Kalau meat ya khusus jaringan daging. Ya, ini jaringan otot yang terkonversi menjadi daging. Sementara kalau untuk organ mereka mengatakannya oval, ya, oval. Nah, jadi sehingga mereka memisahkannya. Kalau kita ya daging jantung, daging hati, daging paru-paru dan sebagainya. Nah, itulah kekayaan hasanah perilaku makanan kita luar biasa ya. Nah, kemudian dilanjut silahkan. Nah, ini yang biasa luput dari pengamatan kita. Sebenarnya daging itu ada 3 kategori ya. Ada daging segar, ada daging segar dingin, ada daging beku. Ya, ini 3 ini. Ini yang menghiasi hidup kita sehari-hari. Ya, kalau daging segar, ini kita bisa ambil perumpamaan
misalnya warung Padang misalnya ya mau buat rendang atau apa ya, tentunya mereka diusahakan untuk membeli daging segar. Mereka ke RPH atau mereka ke RPH atau ke pasar tradisional. Atau mereka akan mendapatkan daging segar, ya. Daging segar dingin, yang mana ini daging segar dingin? Nah, ini kalau kita lihat daging yang mengalami proses pendinginan setelah penyembelihan sehingga temperatur bagian dalam daging antara 0 sampai 4 derajat Celcius. Di mana kita biasa dapat daging yang internal temperature-nya 0 sampai 4 derajat Celcius. Di mana? Di swalayan, ya, di swalayan. Di swalayan kita lihat ada beberapa daging yang di packing pakai urep, kemudian pakai ini apa namanya? Ini styrofoam. Nah, diletakkan, ya. Nah, itu namanya daging segar dingin. Itu adalah daging segar dingin. Nah, kalau kita lihat di sana di area food court yang menjual daging atau etalase daging itu, kita lihat temperaturnya di sana itu adalah temperatur 3 sampai 8. Ya, 3 sampai 8. Jadi sementara di bagian etalase untuk penjualan daging itu bisa sampai 2 sampai 5 derajat Celcius. Nah, sehingga itu adalah daging segar dingin. Artinya daging segar dingin ini mengalami proses chilling, ya, atau dia didinginkan, baik dari karkas, setelah itu dipotong-potong, semua dilakukan di dalam kondisi suhunya didinginkan. Nah, kemudian daging beku. Nah, ini daging beku, daging segar yang sudah mengalami proses pembekuan di dalam blast freezer dengan temperatur internal minimum minus 18 derajat Celcius. Nah, ini jadi temperatur internalnya itu minus 18. Ini minimum, ya. Ada sampai minus 22. Baik, next. Jadi ini ada 3. Nah, ini gambarnya aja kita lihat, ini ada beberapa pemisahan-pemisahan sesuai lokasi otot. Kenapa daging ini menjadi yang dinamakan dengan protein mewah, protein luxury, lux ya, karena jaringan otot hewan yang terkonversi menjadi daging itu susunan biokimianya mirip sekali dengan otot manusia. Manusia kita kenal omnivora, pemakan hal-hal yang sifatnya nabati, hewani, maupun mix ini mereka ini makan. Nah, oleh karena itu memiliki kode-kode genetik yang mirip sama sehingga dalam mencerna di bagian lambung tunggal manusia itu daging lebih gampang dicerna. Ya, lebih gampang dicerna. Karena susunan biokimia jaringan otot hewan yang terkonversi menjadi daging itu hampir sama, ya. Itulah menjadi filosofi kenapa daging ini disebut dengan protein mewah yang memiliki banyak keunggulan jika dikonsumsi oleh manusia, baik dari cita rasa, menimbulkan satisfactory, self satisfactory, apa ya, semacam kepuasan pribadi, ya, self satisfactory. Nah, kemudian tentunya nutrisinya, ya. Silakan dilanjut. Ini bagi yang berniat menjadi pedagang ini nanti setelah selesai atau sementara kuliah atau siapapun ini harus mengetahui kelas-kelas dari potongan daging sapi. Nah, ini potongan daging sapi ini sudah mulai yang namanya retail cuts atau potongan daging ecer, ya, ecer. Nah, ini samcan,
bukan Shinchan ya, ini Samchan. Ini flank, bagian perut, ya, bagian perut. Sandung lamur, ini brisket. Nah, kemudian ini area-area abdomen semua ini, ya. Nah, brisket ini bagian mendekat ke leher, ke neck, ya. Sengkel, bagian sengkel ini adalah bagian dari area kaki, ya, area kaki. Kemudian golongan 2 ya kita lihat ya, ada silver side, kemudian ada top side, ya. Nah, tadi sudah ada petanya ya, petanya. Nah, golongan kelas 1 khas dalam ini tenderloin, tentunya tender itu adalah empuk, loin itu bagian punggung, tetapi khas dalam ini letaknya di tengah-tengah, di dalam, menuju ke belakang ya. Tadi ada petanya ya. Nah, ini sangat perlu bagi yang mau pemerhati daging, mau menjadi apa istilahnya ya, penjual daging ya, penjual daging berdasi. Nah, ini harus paham ya. Silahkan dilanjut. Nah, kita mau mencoba menganalisa dulu yang namanya daging segar atau fresh meat. Fresh meat. Kadang-kadang juga orang menyebutnya flesh meat, lean meat, dan sebagainya. Akan tetapi kita mau tahu dulu, fresh meat ini adalah daging yang hasil penyembelihan tanpa mengalami perlakuan apapun. Nah, itu disebut dengan daging segar ya. Itu daging segar ini diperoleh secara lokal atau baru-baru saja kita melaksanakan ibadah kurban. Nah, sama. Itu juga merupakan salah satu cara untuk kita mendapatkan daging segar. Nah, atau biasa didapatkan dari RPH atau pasar-pasar yang merupakan lanjutan dari RPH ini, itu daging segar, diperolehnya daging segar. Nah, ini daging sapi lokal. Ya, dari gambar sudah jelas bahwa ini ada daging segar diperoleh secara lokal ya, daging segar. Karena tidak mungkin daging yang didatangkan dari luar itu tidak mungkin dia tidak didinginkan atau dibekukan ya. Jadi kita ini. Bagaimana dengan yang didatangkan dari Australia, misalnya Brahman Cross dalam bentuk hidup, kemudian disembelih di setempat. Nah, itu daging segar juga ya, meskipun sapinya diimpor, tetapi proses untuk diperoleh daging dia diperoleh dari pemotongan setempat ya. Nah, sehingga dia juga kategori dengan fresh meat. Dilanjut, silahkan. Nah, kemudian daging segar dingin, cold meat, diperoleh dari impor atau dari meat shop feedlotter. Nah, ini kenapa ada atau, karena rata-rata daging segar dingin ini biasanya dari karkas aja sudah didinginkan, kemudian masuk kontainer, tiba di Indonesia, dipotong-potong, ataupun dagingnya sudah dipotong-potong. Kenapa dari meat shop feedlotter? Bisa jadi feedlotter memiliki RPH tersendiri atau memiliki semacam butcher factory. Jadi mereka memotong sapi-sapi ini, cattle ya, atau bull, sapi potong. Mereka memotongnya kemudian melakukan perlakuan pendinginan ya. Mereka di-chilling di chiller room ya. Nah, sehingga kenapa ada namanya daging segar dingin, bisa saja diperoleh dari RPH feedlotter ya. Kalau dari RPH setempat itu daging segar. Next. Nah, daging beku, frozen meat, ini ya mungkin lebih secara pasti diperoleh dari impor ya. Nah, ini
frozen beef karkas, ada yang sudah langsung karkas beku, ada yang langsung dikirim, atau ada yang sudah dalam bentuk primary cuts atau potongan-potongan besar ya, potongan-potongan besar, 1/8 dari karkas atau 1/16 dari karkas. Jadi ini ada beberapa frozen beef chuck, yang bagian belakang frozen beef brisket, bagian area abdominal dan toraks, tetapi menuju ke arah leher, kemudian rams, bagian pantat ini ya, dekat round ada banyak ya, itu semua dalam bentuk frozen beef franks. Nah ini gambaran dari ketiga jenis daging yang mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Next. Nah, sebenarnya prinsip dasar memperoleh daging berkualitas itu sebenarnya kalau bisa kita itu mulai kontrolnya di saat penyembelihan. Sebenarnya khusus untuk daging segar ya. Jadi di rumah potong hewan yang approved atau yang resmi, atau saat penyelenggaraan kurban. Jadi kalau kita lihat pada saat penyelenggaraan kurban, ini sebenarnya ada beberapa kegiatan-kegiatan yang sebenarnya membuat daging itu tidak aman, not safe. Kenapa not safe? Karena mereka melakukan pembagian daging, penyelenggaraan potongan daging itu mengundang untuk mikroba untuk berpesta pora ya. Nah, coba kita lihat. Daging tidak langsung diletakkan di atas lantai di meja, atau beri alas yang bersih, plastik bersih, atau dalam wadah. Nah, ini ya. Ini dagingnya langsung diletakkan di meja. Sebaiknya memang ada plastik yang bukan daur ulang yang bisa menjadi alas dari daging yang sudah dipotong. Ya. Atau diwadahi seperti ini, ya. Tetapi wadahnya ini juga harus bersih, ya, harus bersih. Lanjut. Kemudian proses kontrol juga ini kita bisa mengedukasi, apalagi mahasiswa peternakan misalnya ya. Tolong diedukasi, tolong diusulkan dengan sebaik-baiknya penanganan karkas itu digantung. Usahakan daging tidak terkena tanah atau lantai dan bahan-bahan kotor. Nah, kita lihat itu tempat penanganan karkas idealnya seperti ini ya. Idealnya seperti ini. Itu coba lihat jarak dari permukaan tanah itu minimal 1 meter ya. Minimal 1 meter. Nah, di samping itu jika digantung dia akan menuntaskan pengeluaran darah. Kemudian darah yang keluar pada saat penyembelihan hanya 60% dari total darah di dalam tubuh. Dan juga lebih sanitair, lebih higienis ya, lebih higienis. Juga kalau kita gantung itu sudah mulai ada pra-conditioning atau pra-pelayuan. Kita sudah mulai masuk 1 jam misalnya, 1 jam sebelum ini dia sudah pre-conditioning atau pre-aging ya, pelayuan. Nah, karena daging sapi termasuk daging yang kategori yang sebaiknya dilayukan. Dilayukan itu artinya diberi kesempatan untuk enzim katepsin dan kalpain untuk melakukan auto tenderizing atau automatically pengempukan ya. Nah, ini gunanya untuk digantung. Kemudian next. Jadi sudah ada 2. Nah, kalau ruminansia kecil yang bisa digendong ya, kita lihat di gambar ini. Ini seluruh proses pengangkutan, pengulitan dan pemotongan dilakukan tanpa menyentuh lantai untuk menjaga daging dari kontaminasi. Nah, ini ya.
Ini kita sudah mulai bisa mengedukasi. Nah, kemudian daging itu kita sebut dengan toyib dari prosesnya. Artinya kombinasi antara hijin dan sanitair itu diupayakan capaiannya adalah daging toyib. Kemudian apa itu hijin? Sehat dan bersih pada orang dan daging. Hijin, jadi pada produknya dengan yang melakukan penanganan pada daging. Sanitair, kondisi di mana sanitasi dilakukan. Artinya semua tools, equipment atau apapun yang berkontak langsung dengan produk, ya, bahkan environment, lingkungan itu harus dikondisikan untuk sanitair, ya, bersih pada tempat, alat, wadah, dan lingkungan. Nah, ini ada daging dicacah dengan pisau yang bersih, talenan plastik, ya. Ini dianjurkan talenan plastik, ya, yang fiber yang tebal itu, lalu ditempatkan di wadah baskom, ember, box yang bersih. Ada talenan yang dari kayu, ya, sebaiknya kita hindari untuk daging, ya. Kalau di pasar-pasar tradisional biasanya untuk memotong-motong ikan yang gede, ikan yang ganal. Nah, kita menggunakan talenan dari potongan kayu, ya. Nah, itu. Tapi kalau daging diusahakan untuk talenan plastik yang tebal. Nah, petugas yang menangani daging selalu menjaga kebersihan tangan dan menjaga perilaku bersih, serta menerapkan protokol kesehatan. Daging ditimbang, daging dimasukkan ke dalam wadah atau kantong yang bersih, dicampur dengan jeruan merah dan jeruan hijau. Jadi pada saat pemotongan pencacahan daging itu sudah harus ada pemisahan, ya. Kemudian plastik yang digunakan ada plastik yang degradable, plastik yang sudah banyak dijual, ya, plastik yang bisa diurai oleh alam, ya, ada itu, ada beberapa. Saya tidak tampilkan gambarnya, ya, karena ini ada untuk kontrol di sebelum daging tiba di rumah. Next. Nah, ini mengapa daging perlu ditangani secara toyib. Toyib itu aman dan bersih, ya, karena ini ancaman kuman-kuman tumbuh berkembang, berpesta pora pada daging. Bukan salah mikroba sebenarnya, ya. Memang daging itu menyediakan unsur-unsur nutrisi yang memang secara tidak langsung merupakan makanan dari mikroba itu, ya. Ya, jadi don't blame it on microbe. Jangan menyalahkan mikroba, ya. Karena itu sunnatullahnya mikroba adalah mencari, mengkonsumsi, mendegradasi, mendigesti makanannya yang tersedia dimanapun, ya. Next. Nah, ini pertumbuhan kuman bakteri. Kita lihat ini deret apa namanya? Deret ukur, deret hitung, ya. Pembelahan dari 1 menjadi 2 dalam waktu tertentu. Waktu tertentu cepat. Nah, ideal optimum bakteri akan membelah setiap 15 sampai 30 menit. Nah, jadi makin lama daging disimpan, makin laju untuk dia membusuk. Ya, membusuk itu karena hasil dari gas yang keluar dari mikroba yang mencerna sulfur, ya, belerang. Nah, itulah kadang kita mencium aroma-aroma seperti itu adalah oksidasi bercampur belerang yang terurai sehingga menjadi fase gas, ya. Lanjut. Nah, kita mulai masuk ke meat processing, prinsip pengolahan daging segar. Sebaiknya prinsip pengolahan daging segar itu di apa ya istilahnya quote-nya atau ini ada akronimnya itu ada ASUH. ASUH itu aman, sehat, utuh, dan halal. Aman itu artinya tidak mengandung bahaya-bahaya biologis, cemaran senyawa kimia, dan tercampur dengan serbuk-serbuk kristal, serpihan besi, kayu, rambut, yang nanti jika ikut terkonsumsi oleh manusia, dia ini akan mengganggu kesehatan manusia. Jadi dia aman.
ya, free from toxic, free from disaster, free from hazardous, atau aman dari bahaya-bahaya. Kemudian sehat. Nah, tentunya sehat ini kita melakukan penanganan itu, dalam penanganan itu jangan sampai mereduksi 40% dari nutrisi yang dibutuhkan oleh manusia. Utamanya magnesium, kalsium, protein, dan lemak intramuskular, ya. Lemak intramuskular. Utuh ini artinya tidak dikurangi atau dicampur dengan bahan lain. Utuh dia, a whole. A whole itu artinya utuh, tidak dicampur dengan ini, ya, a whole. Satu kesatuan. Next. Nah, dalam menangani daging segar, ini kita mencoba untuk berada dalam siklus keamanan pangan. Setidak-tidaknya tahapannya itu ada, yang pertama adalah clean. Oleh karena itu clean ini adalah bersih. Ya, kita menangani daging ini bersih. Bersih lingkungan, bersih orang yang menangani, bersih dari bahan yang ditangani. Kemudian spray ini dipisah, ya, dipisah. Kalau menangani daging jangan ada kepala ikan yang sudah dipotong, ikan tuna, ikan tongkol, di situ juga ikut nimbrung, apalagi insangnya, ya. Ada jagung, ada wortel, ada sawi, ada ayam, jangan. Dia harus tersendiri, ya, tersendiri. Kenapa? Cross contamination ini sangat-sangat mungkin terjadi jika dia tercampur dengan bahan-bahan lain. Sangat. Tidak bisa dinafikan lagi, ya. Sangat. Kemudian dimasak. Nah, nanti kita akan masuk ke penanganan dengan cara dimasak. Cook. Jadi mau tidak mau dimasak. Kemudian ada dua pilihan ini, ya, setelah dipisahkan, ditangani. Bisa di-chill, didinginkan di refrigerator, atau lanjut mau dibekukan, atau bisa langsung dimasak. Current cook, ya, direct cook, langsung dimasak. Boleh. Nah, tetapi siklus penanganan itu dalam konteks 4 langkah ini. Next. Silakan lanjut. Ya. Ini setibanya daging di rumah, apakah dari hasil pembelian di pasar tradisional atau pembagian kurban, maka langkah-langkah perlu dilakukan adalah periksa kebersihan daging. Nah, ini tadi Ibu Anggreni, ya, ini mau mengetahui bagaimana apakah daging dicuci atau enggak. Nah, kita lihat, ya, periksa kebersihan daging. Tetapi harus diperhatikan bagi si penangan daging adalah tangan orang yang menangani daging selalu menjaga kebersihan tangan. Mau tidak mau dicuci tangannya, ya, cuci tangannya. Karena potensi kontaminasi atau kontaminasi silang itu selalu mungkin terjadi. Nah, karenanya, ya, ini yang pertama dulu sebelum periksa kebersihan daging. Nah, karena daging ini nanti kan akan dipegang, nanti akan dilihat, dibuka-buka, dibalik, ya, dan sebagainya. Apalagi di pasar misalnya kita beli kan nggak pakai sarung tangan misalnya, ya. Nah, ini sangat perlu kita mempertimbangkan untuk memutuskan apakah dibersihkan dagingnya atau tidak. Next. Lanjut. Ini kalau mau langkah aman dalam menangani bahan baku ini, before handling raw meat, poultry or seafood, jadi ikan, kerang, dan sebagainya, sebelum dimasak itu tangan harus dicuci, wash hand, atau
gunakan utensil and work surface, ya. Artinya ini tempat kita ini harus bersih, ya. Jangan sampai ada baterai atau aki di sekitar situ kita mengerjakan, harus bersih, ya. Nah, setelah dikelola, dipotong, di trimming, di apa dan sebagainya, apapun itu harus tangan harus dicuci dengan sabun, ya. Lanjut. Nah, tadi langkah pertama adalah pemeriksaan kebersihan daging. Ini sebenarnya ada dua pendapat, ya. Nah, yang pertama adalah daging jangan dicuci. Hanya pada bagian kotornya saja yang di-trimming atau dihilangkan sehingga daging tetap tidak dicuci. Nah, ini pendapat pertama, ya. Alasannya adalah jika daging dicuci maka laju kontaminasi silang atau cross contamination, pertumbuhan bakteri makin masif, serta air yang infiltrasi masuk ke dalam daging akan menjadi media pertumbuhan mikroba. Nah, ini alasan berikutnya untuk menguatkan adalah daging yang dicuci berlebihan memicu perkembangan jumlah mikroba, bakteri Salmonella dan E. coli. Kita ketahui Salmonella dan E. coli ini bakteri yang sangat militan. Mau di pangan nabati, mau di pangan hewani termasuk susu, ya, dia sangat militan. Kalau militan itu ya artinya apa? Punya survivalitas atau survive yang tinggi. Nah, dan ini bisa menyebabkan kita sakit perut, bisa ini dan sebagainya, diare dan sebagainya. Nah, itu juga bahwa daging yang dicuci itu timbul aroma kurang sedap pada daging setelah beberapa jam atau beberapa saat, ya. Nah, jadi ini mazhab yang jangan dicuci, ya. Nah, sekarang kita coba next mazhab yang kedua. Nah, bolehkah daging dicuci? Daging boleh dicuci jika kotor, ya. Daging boleh dicuci jika kotor. Syaratnya adalah bersihkan kotoran pada daging dengan air bersih. Kalau perlu rebus air, ya. Rebus air. Dipakai mencuci. Syarat pertama itu media pencucinya harus free from polutan, ya, dari bahan-bahan ini. Nah, syarat yang kedua, tiriskan dulu. Tiriskan. Ini tiriskan bisa saja dia sebelum ditiriskan bisa saja dia pakai tisu, jangan tisu toilet, tisu face tisu, ya. Jangan tisu toilet, itu kesannya kurang bagus. Tapi nggak apa-apa kalau nggak ada, ya. Tiriskan lalu dapat langsung dimasak. Nah, jadi dicuci boleh kalau terlalu kotor, ya, terlalu kotor. Karena biasa di pasar digantung misalnya, dipotong-potong, jatuh dia ke lantai, dipungut, wah, terus masukkan di kantong plastik. Waduh, gimana tuh? Jadi daging boleh dicuci jika derajat kotornya 80%. Ya, 80%. Jadi mazhab boleh dicuci ini melihat dari kondisi dagingnya. Atau perasaan kita mengatakan daging ini kotor. Biasanya kan ketukan hati itu biasanya menuntun kita untuk melakukan hal yang benar. Ya. Jadi action by feeling. Ya. Ya, itu silahkan aja, ya. Tetapi mazhab daging boleh dicuci jika melihat kondisi kotornya daging secara visual itu memang kotor. Ya, kotor. Jika ingin didinginkan atau dibekukan, keringkan permukaan daging dengan tisu dapur. Nah, ini tisu dapur. Nah, nggak tahu ini tisu dapur ini apakah termasuk tisu toilet atau apa, ya. Kalau tisu toilet kan cuma kesannya doang, ya. Kecuali menggunakan tisu yang bekas dipakai dari toilet. Nah, itu forbidden. Tidak boleh. Ini juga kalau mau dimasukkan ke refrigerator, potong-potong sesuai kebutuhan. Nah, ini mau bikin rendang nih. 2 baskom. Wah, saya butuh 2 kilo nih. Potong-potong dagingnya
2 kilo. Setelah 2 kilo dipotong-potong, kemudian ini kan sesuai kebutuhan ya. Nah, ini sesuai kebutuhan. Masukkan ke dalam kantong plastik. Ya, kantong plastik. Nah, ini kantong plastiknya bukan lagi yang kantong plastik degradable ya, tapi ada khusus kantong plastik yang itu polietilen yang agak buram tuh, ya. Nah, kemudian simpan dalam kulkas. Artinya simpan di refrigerator. Di bawahnya blast freezer, ya. Itu kalau 2-3 hari baru mau dilakukan eksekusi, ya, oleh eksekutor. Biasanya eksekutor emak-emak ya. Nah, atau kalau di warung-warung itu, warung Padang, warung ini biasanya eksekutornya misalnya kokinya ya. Nah, ini harus dimasukkan dalam kantong plastik. Setelah itu nanti kalau bisa di wrapping juga, ada wrapping khusus untuk itu ya. Nah, ini sudah ada ya, daging boleh dicuci. Daging boleh dicuci mazhab tadi. Kalau dagingnya itu, apalagi kalau daging kambing ya, nah itu mazhab yang tidak boleh dicuci itu sangat kencang di situ. Mempertahankan harga mati. Tidak boleh dicuci, harga mati kalau daging kambing ya. Kalau daging sapi biasanya masih fakultatif ya. Artinya silahkan di trimming, dihilangkan saja daging yang terlalu kotor di tepi-tepinya misalnya ya, potongan daging. Next. Lanjut. Nah, ini perlakuan sebelum pengolahan sebenarnya sih daging segar yang diperoleh sebaiknya tidak langsung dimasak. Dimungkinkan untuk daging masih dapat ditingkatkan derajat keempukannya melalui metode yang dinamakan dengan pelayuan. Bisa saja daging yang kita peroleh, misalnya daging kurban ya, daging kurban tuh kebetulan daging kurban kan dicampur-campur tuh, yang penting 2 kilo misalnya, campur-campur tuh, ternyata kita dapat bagian pantat, bongkahan pantat tuh, atau dengan bagian sengkel dagingnya, kita nggak tahu, who knows, siapa yang tahu ya. Oleh karena itu sebaiknya kita melakukan yang namanya perlakuan simple, bungkus plastik, gantung ya. Nah, gantung itu namanya dilayukan. Gantung kalau masih sabar-sabar 8 jam tuh sampai dia rigor mortis. Apa itu rigor mortis? Rigor mortis itu artinya semua sumber daya untuk melakukan gerak internal pada daging yang sumber utamanya adalah energi dari kalsium itu mulai habis. Apa yang dilakukan di dalam daging itu sebenarnya adalah kontraksi. Kontraksinya itu ada yang namanya sel daging yang namanya aktin miosin itu mengunci satu sama lain sehingga dagingnya kaku. Nah, sehingga dagingnya kaku itu nanti kelak direnggangkan ikatannya itu melalui pelayuan, karena di situ sudah mulai bertugas yang namanya enzim katepsin, kalpain, dan ada satu lagi kalpastatin, ada 3 enzim yang namanya autotenderizing. Nah, itu yang akan, dan itu pada 6, 8, 12 jam tergantung dari kandungan gula otot pada daging atau glukosa, biasa disebut dengan apa itu ya, ada istilahnya itu glukosa, glikogen ya, gula otot. Nah, metode penggantungan atau penyimpanan dengan fungsi interaksi antara temperatur dan waktu. Nah, temperaturnya itu kalau memang bisa itu minus 1,5. Nah, temperatur perlakuan pelayuan pada temperatur 0 sampai 3 dan biasanya berlangsung selama 24 jam. 24 jam ini pematangan sudah.
ya, pematangan. Tapi dibungkus plastik ya. Ini kalau masih sabar-sabar, misalnya daging kurban. Taruhlah kalau nggak sabar ya, sudahlah pakai minimal 6 jam digantung ya. Nah, ini himbauan. Ya, himbauan. Karena himbauan untuk penanganan daging seperti ini, himbauan untuk masa pandemi adalah 5M ya. Nah, kalau ini cuma himbauan untuk melakukan pelayuan. Next. Nah, kalau tidak sabar, karena rata-rata daging sapi itu memang dia alot ya, alot. Mau bagaimanapun dia sudah dari sononya memang dia alot. Karena glikogennya itu sangat tinggi kadarnya. Itulah sampai daging disebut dengan daging merah. Daging ruminansia rata-rata disebut daging merah. Merah itu artinya deposit dari glikogennya itu sangat tinggi. Ya, sehingga butuh persamaan antara waktu dan temperatur untuk mulai membuat dia melunak ya. Nah, jika pelayuan tidak dimungkinkan, maka upaya untuk meningkatkan derajat keempuhan daging dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Menggunakan bubuk sintesis pengempuk daging, meat tenderizer. Ada secara apa? Ada ini yang istilahnya apa? Secara apa ini dijual istilahnya ya? Ada yang dijual nih. Ada. Kemudian ada juga cara membungkus daging dengan daun pepaya. Ini enzimnya itu enzim papain, sifatnya itu proteolitik. Protein litik, artinya pengurai protein. Namanya enzim papain. Ada juga dengan merendam daging dalam cairan bersama bagian-bagian buah nanas. Nah, nama enzimnya namanya bromelain. Dia juga adalah proteolitik. Dua ini, daun pepaya dan nanas, ini yang lazim. Tetapi ada juga, banyak juga yang lainnya cara. Banyak juga dari daun-daun tertentu yang memiliki daya proteolitik juga yang tinggi. Ya. Nah, cuma kadang-kadang ada beberapa daun yang memiliki proteolitik tinggi, tetapi dia karpainnya juga tinggi. Karpain itu adalah turunan dari alkaloid yang setelah dibungkus dia atau dibaluri dia akan memberi rasa pahit ya. Nah, kenapa daun pepaya tidak membuat dia pahit? Karena dia papainnya ini tidak bercampur dengan alkaloid karpainnya. Ya, jadi papainya sendiri terdapat di lateksnya. Lateksnya itu kayak getah karet berwarna putih. Ya, di daun dia jarang ya, tetapi papainnya di situ yang kaya melimpah ruah. Kemudian cara keempat, merendam daging dengan cuka atau baking soda selama sekitar 1 jam. Nah ini bagus juga ini, banyak penelitian, banyak tips yang menggunakan baking soda. Kalau cuka misalnya dia akan memberi kesan yang asam, ya asam. Nah kalau soda mungkin seolah mungkin ya tidak terlalu banyak menimbulkan efek dalam aroma ya dan sebagainya. Kemudian ini melumuri daging dengan perasan jeruk nipis selama 15-30 menit. Ini jarang dilakukan pada daging sapi ya. Ini biasanya pada daging kambing. Next. Nah, kalau pelayuan ini ya sudah ya, pelayuan kita tidak usah terlalu ini. Ada yang pelayuan basah, ada pelayuan kering. Nah, tadi kalau daging kurban biasanya pelayuan kering aja. Daging diekspos di udara ya. Tapi kalau pelayuan basah secara vakum. Wah, ini juga bisa di ini ya, kedap udara, artinya tidak ada udara yang masuk. Nah, ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, anak-anakku, adik-adik, ini ada 3 kategori pengolahan ya. 3 kategori pengolahan. Kiat-kiatnya kita lihat di sini. Yang pertama pengolahan langsung. Ya, atau direct processing. Ini langsung. Fresh.
Kemudian pengolahan antara atau kita simpan, ya, diolah, simpan, storage. Kemudian pengolahan dengan pengawetan, itu preserve, ya, preserve. Jadi ada 3 kategori pengolahan. Lanjut, pengolahan segar. Ya, ini ada tadi ya, sebelum pengerjaan daging, cuci tangan dan semua alat digunakan dalam pengolahan dalam kondisi istilahnya steril ya. Istilahnya steril itu artinya sama kalau mau operasi orang membedah. Ini alat-alat, ini pisaunya apa dan sebagainya. Daging dipisahkan dari jaringan ikat dan lemak yang terkait. Jadi kalau kita mau murni daging, daging ini dipisahkan dari yang jaringan ikat atau tulang rawan ya. Biasanya ada tulang rawan dipisahkan. Nah ini potong daging dengan arah melawan urat atau serat. Tujuan agar daging tidak menjadi alot. Secara ilmiah ini bisa dijelaskan. Kalau semua daging itu, ini saya tidak tampilkan struktur daging ya. Kalau ditampilkan nanti bisa bagus nih untuk menjawab ini. Kenapa kita memotong daging dengan arah melawan urat, serat? Itu supaya karena setiap daging ini kan ada nanti yang namanya fiber, serat daging, bagian yang paling kecil ya. Nah, di setiap serat daging yang seperti rambut ya, itu ada zona-zona yang dimana ditempati oleh yang namanya protein aktin, protein miosin. Ya. Nah, mereka itu kalau dia kontraksi maka dia melakukan apa ya istilahnya itu persekutuan, dia mengikat satu sama lain ya. Terikat satu sama lain, itu namanya kontraksi. Jadi daging itu atau otot itu otot ya kontraksi namanya. Nah, kalau dia renggang lagi itu maka dia menjadi agak ini apa namanya ikatan itu, ikatan seperti triple helix, tali tampar ya, tali tambang itu aktin miosinnya menjauh, renggang, itu namanya relaksasi. Nah, kalau dia satu serat itu pada saat sudah disembeli maka otot tadi itu akan melakukan kontraksi dan akhirnya kontraksi kaku. Kontraksi kaku itulah proses yang namanya rigor mortis. Ada pre-rigor, ada rigor mortis, ada pasca rigor. Nah, taruhlah misalnya dagingnya masih rigor mortis, nah kita mencoba memotong-motong melawan seratnya, ya sehingga dipotong-potong bagian yang masih melakukan persekutuan itu, ya menjalin ikatan satu sama lain dengan kaku, ya. Nah, kemudian ini pisahkan dari sayuran. Nah ini tadi sudah ya, ini menghindari kontaminasi silang. Nah, jika diperoleh bagian daging dari pembagian kurban yang bersifat alot, maka bisa digunakan pengempuk daging. Tadi sudah ya. Nah, perhatikan waktu yang dibutuhkan untuk masakan. Hindari pemasakan terlalu lama, di atas 8 jam, karena akan berdampak pada tekstur daging menjadi liat dan hilang rasa manisnya. Ingat, daging itu ada rasa manisnya, ya. Sama dengan nasi. Nasi itu monosakarida yang memiliki khas untuk dia manis. Daging juga ada rasa manisnya, ya. Next. Nah, ini ada prosedur pemasakan daging. Ada metode pemasakan daging. Ini ada pemasakan dengan panas kering. Istilahnya kita kalau makan sate, steak, ya, barbecue. Wah, istilah barbecue ini jarang kita gunakan ya. Daging panggang lah misalnya. Biasanya 2 hari, 1 hari, 2 hari setelah Idul Adha, kurban biasanya gini. Bikin sate ya. Nah, ini pemasakan dengan panas kering. Itu ada banyak istilah, roasting, dipanggang, broiling, ya, pan broiling, frying. Ini frying digoreng. Kemudian ada yang dengan microwave, ya. Bedanya roasting ini adalah daging itu langsung di atasnya bara. Sedangkan broiling itu ada wadahnya, misalnya membuat steak, ya. Pan broiling, nah, misalnya ada wadahnya lagi, ya.
Nah, kalau roasting tidak ada wadah seperti sate, ya, atau apalah istilahnya yang daging langsung dipanggang, ya. Kemudian ada yang namanya pemasakan dengan panas basah. Nah, ini banyak juga ya, braising, stewing, pemasakan dengan tekanan serta simmering. Ya, ini banyak. Banyak ini, ya, tapi ini kita hanyalah istilah. Jadi ingat, orang bilang bukan dimasak, itu daging dipanggang. Jangan salah. Di dunia internasional ada yang dinamakan dengan pemasakan dengan panas kering, ada dengan panas basah, ya. Nah, itu. Jadi apalagi mahasiswa peternakan. Bukan dimasak itu, tapi dipanggang, dibakar. Wah, padahal itu juga ada namanya cooking method, ya, dengan panas kering. Yang paling sering dilakukan dalam pemasakan panas kering adalah roasting atau pemanggangan, di mana daging diletakkan pada panci panggang terbuka dengan bagian lemak diposisikan di atas sehingga lemak meleleh saat temperatur internal 60 derajat Celcius dan meresap ke dalam daging. Temperatur permukaan daging antara 162 sampai 194 derajat Celcius. Roasting bisa dilakukan dalam oven pemanggang. Nah, jadi kalau misalnya tidak mau ada asap atau apa, ya dilakukan di dapur, ya. Ini broiling juga merupakan cara pemasakan yang sering dilakukan di Indonesia, yaitu pemasakan daging langsung ke sumber panas dan daging yang dipanggang dilakukan pembalikan secara bergantian. Nah, ini kayak sate nih, ya. Nah, sate. Oke, lanjut. Nah, ini wawasan aja, ya. Ini derajat kematangan daging pada metode broiling. Nah, ini biasanya broiling ini pada stick, ya. Nah, ada namanya agak masak atau rare, atau ada namanya masak sedang atau medium, ada yang hangus, well done. Nah, ini Indonesia yang suka ini well done nih, ya. Nggak mau dia makan sate kalau nggak ada hitam-hitamnya, nggak ada angus-angusnya, nggak ada gosongnya. Beda dengan daerah-daerah Eropa, ya, daerah-daerah Australia, Amerika yang menghindari well done, ya. Derajat masak ini tergantung pada ukuran potongan daging dan lama waktu pemasakan. Itu ada sate, steak, barbecue, dan lain sebagainya. Melihat ciri daging panggang dari tingkat kematangan. Very rare. Ini very rare ini tidak matang. Misalnya 225 gram daging dipanggang dengan 1 menit setiap sisinya. Hasilnya bagian luar berubah warna, bagian dalam masih mentah. Silahkan kalau mau yang tidak matang. Rare agak matang, ya, agak masak, rare, agak matang. Sama 225 gram daging dipanggang dengan 2 menit setiap sisinya, hasilnya permukaan daging berwarna merah muda. Cherry pink, ya. Bagian dalam masih mentah dan masih terlihat berdarah. Bagian dalamnya masih berdarah. Kalau yang 1 menit itu masih mentah. Tapi kalau 2 menit masih berdarah, masih ada kesan-kesan terlihat merah darah, ya. Kemudian medium. Medium ini artinya masak matang sedang. Sama kalau kita mencoba 225 gram daging dipanggang 3-4 menit setiap sisinya, hasilnya permukaan daging berwarna kecoklatan. Bagian dalam berwarna merah muda. Suhu daging saat siap disajikan berkisar 70 derajat Celcius. Kemudian well done, matang, sama 225 gram, dipanggang 5 menit. Setiap sisinya pada kondisi daging telah matang sempurna. Hasilnya permukaan daging dan bagian dalam daging coklat gelap dan coklat muda. Suhu daging saat siap disajikan berkisar 80 derajat Celcius. Kalau tidak salah, Indonesia kayaknya satenya bukan well done lagi. Di atasnya well done, ya. 7 menit kali. Karena sudah mulai hangus-hangus, ya. Kalau ini masih enggak ada ini ada spot hitam, ya, enggak, ya. Nah, orang di benua Eropa, Amerika, Australia suka yang medium atau matang sedang. Tapi origin citizen atau penduduk asli, ya, native ini native citizen itu penduduk suku-suku asli itu suka yang well done, ya, suka yang well done. Nah,
Kalau Sumanto ini dulu tahun berapa itu 98 ada heboh orang makan daging mentah, daging manusia. Ini very rare yang tidak matang ya. Dulu ada. Kalian kalau mau coba-coba baca, waktu itu ada namanya Sumanto. Ya, next. Nah, ini tiba kita pada merebus daging. Pemasakan dengan panas basah. Tadi kan panas keringnya, ini panas basah. Tipsnya adalah temperatur pemasakan dengan panas basah bervariasi antara 45 sampai 90 derajat Celcius. Idealnya sih 80 derajat Celcius. Karena daging pada temperatur pemanasan sekian cukup tepat dalam kekerasannya untuk dipotong-potong menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk pengolahan lebih lanjut. Jadi, ini kalau misalnya daging segar nih datang nih, langsung kita rebus nih. Ya, misalnya kita nggak mau lagi layukan atau kita nggak mau taburi atau lumuri dengan ini bahan pengempuk, agen pengempuk, maunya langsung ini. Nah, silahkan dimasukkan ke air rebusan, tidak sampai mendidih, 80 derajat, diangkat, sudah berwarna coklat muda. Kemudian inilah saat ideal untuk kita lakukan potongan-potongan, misalnya bikin rendang. Kemudian ini, kenapa tidak sampai mendidih? Karena nanti akan ada pengolahan lebih lanjut, ya. Pengolahan lebih lanjut, mau dibikin semur, mau dibuat apa, nanti ada pengolahan lebih lanjut, ya. Ini tipsnya. Jadi pas dia sebelum mendidih sudah mulai ada gelembung-gelembung, 1-2 angkat. Atau lihat dari warnanya sudah mulai berubah ke coklat. Lanjut. Nah, pembumbuan. Ini bukan gosip ya, dibumbui, tetapi ini perhatikan lama dan konsentrasi pembumbuan. Makin lama waktu pembumbuan, makin baik. Jika bumbu dengan konsentrasi tinggi, maka lama pembumbuan disesuaikan. Artinya begini, kalau bumbu juga terlalu tinggi konsentrasinya, itu cari informasi berapa lama ya, berapa lama, karena juga nanti akan merusak originalitas daging ya, merusak originalitas daging karena ada beberapa yang sifatnya volatil, direndam di serai misalnya, serai wangi atau apa untuk wangi dia, jangan ada minyak atsirinya, apalagi direndam di minyak kayu putih, waduh luar biasa, menghadapi pandemi direndam di minyak kayu putih. Nah, saat pembumbuan diusahakan dalam kondisi dingin atau dia dimarinasi, direndam ya. Nah, daging dengan bumbu bisa dicampurkan dengan ice cup atau es dadu. Es kristal itu bisa ya, bisa sebenarnya bumbu itu dimasukkan ke dalam wadah es kristal itu ya. Nanti membeku, dia tinggal dicampur dengan daging. Jadi pas dia meleleh, insya Allah dia akan hasilnya luar biasa. Baik pada ayam juga itu kuncinya ya. Pernah saya coba kayak gitu. Saya bekukan dulu bumbu itu di dalam es yang es dalam bentuk dadu-dadu itu. Setelah itu daging ayam yang dipotong-potong saya campur di yang namanya baskom. Mencair es itu masuk meresap ke dalam fiber-fiber atau serat-serat dari daging ayam. Setelah itu ditiriskan, digoreng, maknyus luar biasa. Ini mungkin juga bisa pada daging sapi. Ini tips pembumbuan ya. Jika menggunakan bahan pengempuk daging, maka pembumbuan dilakukan setelah diberi agen pengempuk. Ya. Kalau enggak, agen pengempuk bisa perlakuan pengempuk daging dalam kondisi bahan pengempuk daging telah hilang dari daging. Jadi tidak bisa bekerja secara sinergis antara bumbu dengan agen pengempuk daging. Lanjut. Nah, kita penyimpanan daging. Kondisi daging harus bersih saat akan disimpan. Ini mau disimpan di refrigerator, bahkan mau masuk ke freezer. Potongan daging dibuat untuk ukuran 1 kali masak. Biasanya untuk 1 kali masak itu setengah kilo ya. Dan ditempatkan dalam wadah plastik transparan khusus makanan. Ada plastik transparan tapi dia agak-agak buram ya. Khusus itu ada.
Nah, disimpan dalam refrigerator selama kurang lebih 6 jam. Ini, untuk 3-4 hari ya. Ini. Setelah itu dipindahkan ke dalam freezer untuk dibekukan. Jadi ada tahapan sebelum dia dibekukan. Ada juga jika disimpan dalam refrigerator selama kurang lebih 6 jam, setelah itu 2 atau 3 hari kemudian kita lakukan. Next. Silakan next. Daya simpan daging ini, daging yang disimpan dalam refrigerator akan tahan selama 2 hari. Kita kadang-kadang mencuri-curi juga 3-4 hari ya. Tapi ini di teorinya 2 hari. Ada bahkan seminggu. Tergantung dari kesibukan sebenarnya. Nah, tapi ingat, daging itu mengalami proses perubahan dari waktu ke waktu. Jadi kita masih memperoleh dagingnya, tapi nutrisinya sudah mulai berkurang. Daging yang disimpan dalam freezer dibekukan akan tahan selama 3 bulan. Daging yang dibekukan pada suhu minus 20 derajat Celcius akan tahan selama 1 tahun. Jadi ini, cuma apakah kita tahan untuk menyimpan daging di freezer? Biasanya nggak tahan ya. Kita tarik lagi karena kita mau buat es beku, air beku atau es ya. Tips mengempukkan daging beku. Jadi kalau daging beku ini sudah ada tipsnya, itu daging yang baru saja dikeluarkan dari freezer dimasukkan ke dalam wadah tertutup lalu letakkan di bagian rak dalam kulkas selama beberapa lama. 2 jam, 3 jam. Artinya dari blast freezer ya diturunkan derajatnya ke yang bawahnya. Ya, dimasukkan di wadah kemudian diletakkan. Dia akan melakukan thawing dalam slow but sure ya. Lambat tetapi pasti dia akan melakukan thawing. Selama berapa jam? 2 jam, 3 jam. Next. Nah, kalau mau pengawetan itu dibagi 2. Ada yang menggunakan teknologi pengawetan, ada yang menggunakan bahan pengawet. Prinsip dasar pengolahan dengan pengawetan adalah menekan menghambat laju pertumbuhan perkembangbiakan mikroorganisme pengurai bahan pangan. Dalam teknologi pasca panen hasil ternak digunakan cara yang sering dilakukan dalam metode kombinasi. Jadi sudah dilumurkan dengan bahan pengawet, dilakukan juga pengawetan. Ya, apakah pengawetan dingin, pengawetan panas dari aspek temperatur. Lanjut. Nah, ini frozen meat handling. Nah, daging beku adalah daging yang mengalami penyimpanan pada suhu dingin. Ya, tentunya untuk mengawetkan juga ini pengawetan dengan metode dingin ya. Tapi meskipun dia dibekukan, tetapi dia tetap laju perubahan sifat fisik akibat pengaruh suhu yang dingin tetap terjadi. Lanjut. Nah, ini ada gambaran kalau kita melakukan perlakuan dengan kita rebus ya, diolah dagingnya itu di atas 100 derajat Celcius atau 100 ini mikroorganisme patogennya mati ya, bakteri-bakteri perusak mati. Nah, kemudian ini kita simpan makanan di 74 derajat Celcius, artinya dipasteurisasi ya. Ini. Nah, yang danger zone-nya itu adalah 60 sampai 4 derajat sampai 60. Ya. Nah, ini danger zone temperatur ini adalah zona di mana bakteri itu, mikroba itu memiliki keleluasaan untuk tumbuh berkembang biak ya, atau menggandakan diri. Nah, jika dia dibekukan, ini bukan didinginkan lagi ya, karena kalau 0 derajat Celcius itu masih ada penyimpanan makanan, beberapa kuman tumbuh masih ya. Nah, tetapi pada derajat minus 18 derajat Celcius itu sedikit atau tidak ada pertumbuhan bakteri. Kalau sudah di bawah
minus 18 derajat Celcius itu sudah penyimpanan beku. Sudah terhambat pertumbuhannya. Bakterinya masih ada, tapi sudah terhambat. Next. Nah, ini kita lihat, ini ilustrasi ya. Daging sapi jika dia minus 12 derajat Celcius itu 4 bulan. Ditingkatkan lagi 6 derajat, dia jadi 6 bulan. Ditingkatkan lagi 18 tambah berapa ini? Selisihnya berapa ini? 8 juga ya. 6 ya. Naikkan lagi, makanya dia 1 tahun. Sedangkan dinaikkan lagi secara ekstrim minus 30 derajat Celcius lebih dari 1 tahun bisa ya. Umur simpan daging segar yang sudah dipotong di suhu ruang maksimal 4 jam. Ingat, ini umur simpan daging segar yang sudah dipotong di suhu ruang maksimal 4 jam. Maksimal 4 jam. Refrigerator, kulkas 3-4 hari. Jadi kalau kita memasukkan ke kulkas itu 3-4 hari. Next. Nah, sebenarnya kunci untuk pengelolaan daging beku itu adalah pada saat thawing. Ya, thawing. Nah, thawing ini adalah proses pencairan kembali daging dari daging beku. Daging beku kan nggak bisa langsung langsung digoreng, langsung direbus ya. Nanti dagingnya alot lah. Makanya dia harus melalui proses thawing ya. Thawing. Nah, kita lihat kalau thawing ini indikasinya ini makin banyak ini drip, ini kan drip nih. Ini bukan darah ini, tapi ini drip. Drip itu nutrisinya terlarut di kristal es. Akhirnya dia tidak bisa lagi diikat oleh protein daging, keluar dia. Indikatornya makin banyak drip ini keluar, maka makin banyak denaturasi protein ya, atau kualitas dagingnya makin rendah. Lanjut. Nah, cairan itu bukan darah, cairan dari daging atau drips, mengandung protein, vitamin, semua unsur nutrisi yang penting dari daging. Nah, tipsnya adalah daging dianjurkan tidak dibekukan, dicairkan. Dibekukan, artinya ini dibekukan, dicairkan, dibekukan lagi, dicairkan lagi, dibekukan. Ini jangan berulang-ulang ya, maksimum 2 kali beku aja. Itu pun dengan prosedur yang ketat ya, protokol ketat. Pas dipotong daging beku itu, menggunakan pisau yang steril, kemudian menggunakan sarung tangan yang steril, kemudian dimasukkan lagi ke dalam juga sudah dibungkus dengan plastik yang sudah ditentukan. Ingat, kalau daging dalam bentuk gelondongan, potongan, itu maksimum 2 kali beku. Tapi daging giling, jangan sekali-kali dibekukan berkali-kali. Apalagi 2 kali ya, hanya sekali aja daging giling itu. Ya, karena tidak ada lagi perimisiumnya. Karena sudah diobrak-abrik. Kalau daging gilingnya itu kan diobrak-abrik tuh perimisiumnya. Filem penutup dari daging bongkahan. Lanjut. Nah, ini zona karena daging mudah rusak, kemudian juga ditambah stres pemotongan, sehingga dia kualitas daging menurun. Warna daging sebenarnya bright cherry red. Kalau domba kambing red brick, kemudian permukaan daging lembab, tidak basah, tidak kering, dan tidak berlendir. Baunya ya aroma daging khusus. Nah, ini bisa penambah wawasan ya. Ini ada stasioner, ini fase-fase dari pertumbuhan bakteri. Ya. Kemudian lanjut. That's all. Thank you. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada tanya jawab silahkan, kalau enggak lebih bagus lagi. Silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Haris SPTMP atas penyampaian materi yang sangat luar biasa. Kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ingin bertanya, saya akan membuka sesi tanya jawab. Pertanyaan dapat disampaikan melalui room chat Zoom dengan menyebut nama dan pertanyaannya, dan bisa menyampaikan pertanyaannya secara langsung melalui Zoom. Sebelumnya, saya ingatkan kepada teman-teman peserta untuk mengisi daftar peserta yang telah disiapkan. Link daftar peserta dapat diakses di kolom room chat Zoom. Harap mengisi agar bisa didata daftar hadirnya dan untuk sertifikat. Oke, baik. Untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya bisa melalui room chat. Ibu Anggreni gimana Bu? Tadi tentang mazhab cuci daging dan tidak mencuci daging. Jadi memang ada dua mazhab ya dalam hal mencuci daging. Ini betul ngomong Pak. Berarti masa KKN kemarin ini ya nggak melalui pemotongan ikut kurban ya di daerah setempat atau gimana? Ini gimana nih? Aulia Rahman kemarin. Ya Pak. Ikut membagi daging kurban atau gimana? Waktu KKN atau pulang ke Samarinda? Saya nggak ke Balikpapan sih Pak. Ya, Pak. Oh, nggak ke Balikpapan. Iya, nggak boleh bisa sana Pak. Oh ya. Jadi komunikasinya melalui ini ya, online ya. Iya. Sebenarnya penanganan daging segar itu indikasinya itu yang bagus pada saat ini daging kurban. Nah itu di situ kita lihat bagaimana ini. Karena kalau RPH itu kan memang mereka sudah punya SOP. Meskipun SOP-nya kadang hanya 30% yang dipenuhi. Ya. Sedangkan kalau untuk pemotongan hewan kurban biasanya sangat dianjurkan oleh yang namanya juleha, juru sembelih halal. Nah, tapi nggak tahu mungkin yang tenaga terampil yang sudah mendapatkan pelatihan juleha itu mungkin hanya berapa persen ya. Tapi mudah-mudahan dengan webinar seperti ini kan salah satu upaya untuk menyebarluaskan informasi, bermuatan edukasi, dan setidak-tidaknya supaya keamanan pangan juga bisa diperhatikan. Ya. Keamanan pangan juga bisa diperhatikan dalam setiap penanganan yang pangan yang masuk kategori perishable food. Ya. Perishable food, daging, susu, kemudian olahan-olahan telur, dan sebagainya. Nah itu, oleh karena itu sebaiknya sekarang mulai kita mencoba untuk konsep-konsep healthy food, ya, healthy habit atau kebiasaan untuk sehat ya, dan pola hidup sehat, health lifestyle. Baik. Bagaimana untuk Ibu dan Bapak serta teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, mau nanya Pak. Oke, monggo. Mau nanya, cara menghilangkan bau pada daging kambing itu gimana ya kalau masak? Ya. Daging Terima kasih kambing ya, itu Pak. Ya.
Ibu senang makan daging kambing ya? Baik. Sebenarnya mekanisme bau itu sebenarnya kita bertumpu pada pengolahannya. Tuh. Karena kalau mau menghilangkan 100%, misalnya kambing yang disembelih itu biasanya untuk kurban kambing jantan ya. Biasanya, lazimnya, atau untuk hajatan-hajatan, akikah, tasmiahan, atau dan sebagainya. Nah, karakteristik kambing jantan itu ada feromonnya di bagian kepala, di atas tanduk itu. Itu ada feromon. Feromon ini semacam parfum untuk mengajak kawin. Itu pada kambing jantan. Nah, itu akan menguar di udara tuh. Dia akan sampai ke 3 kilo tuh, bisa di ini. Nah, itu kambing jantan memang istilahnya sudah dari sononya memang memiliki parfum atau feromon ya, feromon itu. Nah, sehingga kambing jantan disembelih, apalagi dia stres pada saat disembelih. Nah, sehingga feromonnya ini juga nanti akan ada volatil karboksil, ada senyawa di dalam serat-serat daging kambing ini, di dalam tubuhnya itu. Nah, kalau kambing jantan disembelih, dia stres, maka terjadilah pertautan antara senyawa volatil karboksil acid ya di dalam asam yang mudah menguap ya, volatil mudah menguap, senyawa itu ada di dalam tubuh kambing. Dengan yang feromon itu stres, maka dia akan memunculkan bau perengus yang terdampak pada daging. Kemudian dagingnya, kalau kita sudah aromanya sudah melewati dari khas kambing, mau tidak mau, yang pertama kita jangan dicuci. Nih, kalau daging sapi tadi kan ada 2 mazhab tuh, jangan dicuci dengan bisa dicuci, tergantung dari derajat kekotorannya. Kalau kambing memang forbidden nih, sebaiknya jangan dicuci. Karena yang tadi senyawa volatil karboksil acid ini sangat kuat, bisa dia menguap pada saat dicuci, apalagi dicuci, digosok apa dan sebagainya. Nah, itu Bu Heni. Jadi kita hanya bertumpu pada yang namanya pengolahan antara. Jadi daging yang pertama jangan dicuci, yang kedua kalau memang bisa dilumuri yang unsur-unsur ginger ya untuk meredam baunya. Yang paling seperti itu. Ginger ini artinya yang kayak jahe-jahean, lengkuas atau apa, nggak apa-apa dilumuri aja seperti itu. Atau jeruk nipis, itu jeruk nipis. Silahkan di ini. Nah, sebenarnya pada teknik pemotongan juga sebenarnya kalau teknik pemotongan itu dia sekali ini aja, enggak mengulang-ulang pisaunya, karena kalau mengulang-ulang pisaunya ada sistem syarat yang bisa mengeluarkan dari bau itu dari teknik pemotongan. Cuma kita tidak bisa demonstrasikan sini karena nggak ada kambing yang bisa ini ya. Nah, oleh karena itu, nah nanti ini Bu Heni, kita hanya bertumpu pada pengolahan. Ya, jadi ginger atau bumbu-bumbu yang yang menyengat atau apa bisa dipadukan dengan daging kambing. Bisa dipadukan dengan daging kambing. Itu pun sebenarnya daging kambing ini juga jangan dicampur dengan yang lain. Ya, jangan dicampur dengan yang. Kalau diolah daging kambing aja. Karena ada beberapa ada beberapa bahan lain yang memiliki senyawa genetik yang sama dengan daging kambing. Akhirnya makin memperkuat daripada menguarnya aroma tersebut. Ya mungkin itu Ibu Heni khusus untuk daging kambing. Tapi kalau untuk daging kambing ini masih berkembang mitos ya. Sangat kuat mitos berkembang. Ya, antara mitos dan fakta luar biasa, mengalahkan fakta yang sebenarnya. Silakan, mungkin gimana Ibu Heni?
Daging kambing. Bumbunya dibanyakin kali Pak ya. Gimana? Bumbunya dibanyakin nggak masalah kali ya. Nggak apa-apa. Ini ada beberapa jenis-jenis bumbu yang bisa ini apa namanya diintroduksi ke kambing. Kemudian kalau misalnya dagingnya itu banyak lemaknya, dia potongan dagingnya itu banyak lemaknya, dihilangkan aja lemaknya. Lebih baik lemak intramuskularnya saja atau marblingnya, lemak yang ada di antara serat daging. Kalau itu nggak bisa dipisahkan ya. Tapi lemak-lemak yang terlihat secara visual itu dipisahkan aja, jangan. Karena nanti lemaknya ini nanti akan mengalami dekomposisi untuk infiltrasi ke dalam daging. Ya, itu juga senyawa-senyawa yang menyebabkan aroma juga itu banyak di lemak, tersimpan di lemak. Atau yang namanya lipoprotein itu berpotensi betul untuk menyimpan senyawa-senyawa yang menyebabkan aroma itu makin menyengat. Boleh Bu pakai bumbu, tapi lemaknya juga nanti ini jangan dicuci, pisahkan dengan bahan lain, lemaknya dihilangkan aja, karena untuk membuat dia gurih ada lemak marblingnya, ada lemak intramuskularnya, ada lemak di antara serabut daging yang nanti pada saat 60 derajat Celcius ke atas dia mulai mengalami gelatinisasi, mencair, kemudian dia akan merembes masuk ke daging. Ya, baik, mudah-mudahan bisa memberi pencerahan. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Baik, terima kasih Pak. Bagaimana ibu-ibu dan teman-teman, apakah ada ingin ditanyakan kembali? Bisa open mic ya, bisa membuka mic-nya untuk bertanya langsung. Bisa raise hand, bisa juga di chat ya. Silahkan nanti kalau mau disebarluaskan materinya boleh. Baik, boleh, silahkan diserahkan ke peserta ini. Ini dari kelurahan sudah meluangkan waktu, kita harus memberi apresiasi. Makanya sebagai oleh-olehnya silahkan materinya di ini. Mungkin materinya itu hanya rangkuman-rangkuman kecil aja. Nah, nanti mudah-mudahan suatu saat bisa tetap langsung setelah pandemi ini berakhir, kita lakukan demonstrasi-demonstrasi kecil-kecilan yang bersifat tips atau kiat. Nah, sehingga ini bisa mengedukasi di masyarakat, apalagi konsumen, utamanya yang ibu-ibu. Itu tujuan kita ya ke depannya insya Allah. Ke Balikpapan, ke Kelurahan Sepinggan, misalnya bagaimana membuat sate dengan berbagai jarak dari api dari bara ke ini, bagaimana tingkat kematangannya, bagaimana kesehatannya, boleh kita bikin lokakaryanya. Iya, kita edukasi masyarakat jangan suka mengkonsumsi yang hangus-hangus, karena yang hangus-hangus dikonsumsi berpotensi untuk karsinogenik, artinya pemicu deposit kanker, ya, kanker. Ya, seperti itulah. Kita harus, apalagi nih nanti mahasiswa peternakan atau ini ya, yang terkait dengan pangan. Nanti setelah jadi sarjana, tugasnya mengedukasi masyarakat dengan wawasan yang benar, informasi yang benar. Ya, mendudukkan masalah itu pada tempatnya, sehingga masyarakat tercerahkan dengan informasi-informasi yang benar. Bagaimana untuk peserta yang hadir? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Di chat ada ini ya, ada absennya, silahkan diisi. Akan absennya diisi.
Nama lengkap ini untuk keperluan sertifikat. Gini Pak, tadi kan ada Ibu Heni yang bertanya tentang daging kambing ya Pak. Saya izin bertanya Pak, Ya, silakan. terus satu fakta, mengonsumsi daging kambing ini dapat meningkatkan tekanan darah tinggi Pak. Nah itu Pak. Meningkatkan apa? Darah tinggi Pak, tekanan. Oh Apakah iya, iya, benar, iya. Pak? Itu satu fakta Pak. Ya. Baik, Terima kasih. baik, betul. Pertanyaannya bagus. Sebenarnya daging itu, daging segar itu, apapun dia, itu sifatnya netral ya. Sifatnya netral. Setidak-tidaknya netral itu artinya dia dikonsumsi oleh tubuh, dia tentunya bermanfaat buat tubuh. Sesuai dengan dosis persamaan antara usia dengan kuantitas ya. Jadi kalau jenjang usia makin ini ya tentunya ada konsekuensinya. Jangan terlalu banyak, misalnya ada porsinya. Tetapi dia pada umumnya bersifat netral. Nah ini kita selalu, namanya kambing, dia memang tepat sekali untuk dikambing hitamkan, ya, black goat. Padahal dia netral, daging sapi, daging kambing, daging ayam, daging unta, netral. Di mana dia nantinya akan memberi kontribusi terhadap apa ya? Ini apa istilahnya? Sistol, diastol atau yang ini pressure ketekanan ya. Itu pada saat pengolahannya. Pada saat pengolahannya. Marinasi bumbu misalnya, penambahan ekstrak. Utamanya penambahan bumbu ya. Ya, introduksi garam atau mineral lain itu mungkin tidak sesuai dengan takaran yang dianjurkan. Sehingga daging ini kan juga memiliki ambang batas untuk dia menyerap dari sel-sel atau sel-sel otot itu, sel-sel daging itu ya. Kalau dia menjadi berlebihan, overloading, maka itulah yang nanti langsung dicerna langsung di dalam tubuh. Ya, metabolisme dalam tubuh. Jadi enzim yang berfungsi dalam pencernaan manusia itu tidak mampu untuk menetralisir ya bumbu yang tinggi apa dan sebagainya. Sehingga itulah nanti yang akan menjadi pemicu atau trigger dari tekanan naik ya dan sebagainya. Jadi itulah pengolahan juga merupakan suatu pilihan untuk kita bijak dalam pilihan mau sehat atau enggak. Bagaimanapun makanan yang tidak memiliki efek garam yang terasa, maka kita merasa hambar dan sebagainya ya. Nah kalau sekarang jangan coba-coba bilang nggak ada rasa, ini langsung diangkut ambulans ke rumah sakit ya, nggak indera penciuman atau perasa nggak ada. Nah harus bijaksana dalam mengkonsumsi garam, harus bijaksana dalam melakukan pembumbuan ya itu ya moderator ya. Jadi kalau daging sendiri sebenarnya sudah ada takarannya dan dia bersifat netral ya, dia bersifat netral. Yang menjadi masalah itu pada saat kita melakukan inovasi teknologi yang tidak tepat sasaran. Ya. Wah, ini dagingnya ini bagus nih kalau tambahkan garam nih. Banyak, nggak apa-apa biar terasa. Nah, ada ketidakmampuan substrat atau bahan yang tidak bisa menyerap, mengabsorpsi dan mengasimilasinya sehingga dia akhirnya menjadi limbah atau menjadi bahan yang waste itu ya, dan itu akhirnya tidak tercerna ya. Kalau tidak tercerna ya itulah yang nantinya akan berpengaruh di tekanan darah misalnya ya, masuk garam-garam organik tidak tercerna, masuk melebihi kapasitas di dalam darah, plasma darah, akhirnya dan sebagainya.
Begitupun dengan arteriosklerosis, ya artinya penyumbatan pembuluh darah dari lemak-lemak yang densitas rendah. Orang bilang lemak HDL, ya, LDL, ya, LDL low density lipoprotein apa dan sebagainya. Nah, itu juga bagaimana dalam pengolahannya, ya, dan sebagainya. Baik, mungkin itu yang bisa ini kita paradigmanya. Silahkan. Baik, Pak, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Bagaimana untuk peserta audiens yang hadir, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Jika tidak ada, saya cukupkan untuk melanjut ke acara selanjutnya ya. Baik, acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat pemateri kepada Bapak Dr. Muhammad Ihsan Haris, SPT MP. Baik, ini akan saya ambil fotonya ya, akan saya pandu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih banyak karena telah berbagi ilmu kepada kami dan juga teman-teman semua. Semoga kami dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat di kehidupan kita. Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Kepada teman-teman yang tidak berhalangan, mohon untuk mengaktifkan kameranya sebentar untuk berfoto. Kita akan ambil foto dokumentasi ya. Akan saya pandu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Muhammad Ihsan Haris, SPT MP atas kesempatannya kali ini. Dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang dari kelurahan yang bersedia hadir meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Semoga banyak ilmu yang kita dapat di webinar ini untuk diaplikasikan kepada kehidupan sehari-hari. Saya Arif Hidayat, selaku moderator, memohon maaf jika dalam pembawaan acara terdapat kesalahan dan penyebutan serta perbuatan. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam jalannya acara webinar pada pagi hari ini. Akhir kata, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin pamit ya. Terima kasih Bu Anggreni, Pak Hairul, Ibu Heni, yang lain-lain, staf Kelurahan Sepinggan, panitia, operator, moderator, ketua kelompok KKN berapa sih, KKN berapa ya? 47 Balikpapan 22. Semoga sehat semua. Semoga kegiatan KKN-nya berjalan lancar, sukses dan membawa manfaat. Saya selaku pemateri pada hari ini hanya menjadi jembatan untuk menyampaikan informasi hal-hal yang sebenarnya merupakan wawasan yang sudah kita ketahui bersama. Cuma pada hari ini saya bertugas untuk menyampaikan kembali informasi ini dan mudah-mudahan ini adalah silaturahim awal untuk membuka jalur komunikasi lebih lanjut. Dan saya apresiasi kegiatan ini, alhamdulillah berjalan lancar meskipun tadi ada teknis jaringan saya yang kurang ini. Mudah-mudahan pada hari ini berkah dan barokah senantiasa kita peroleh. Bagaimanapun ilmu apapun itu semua sumbernya atau datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain yang kita lakukan hanya kecuali berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ditambah ilmu kita dengan selalu berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Jadi itu pamungkas yang kita selalu doakan jika pagi hari, ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'an, ya. Itu yang ini. Mudah-mudahan ini membawa memperluas cakrawala wawasan kita. Sederhana tetapi mudah-mudahan kita semua selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semuanya, mohon pamit. Mudah-mudahan insyaallah semua sehat dan semua berjalan lancar. Terima kasih.
Semua mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pak. Pamit ya. Terima kasih untuk yang sudah bersedia hadir. Berkenan, saya akhiri ya. Semuanya. Iya. Ya. Saya akhiri ya adanya Zoom-nya.